Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Yeni Zanuba Aulia dari KPI 1C dengan nomor NIM 1860304232104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari dalam setengah semester ini sebagai prasyarat ujian tengah semester mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas beberapa bab yang telah saya pelajari. Untuk bab yang pertama ada komponen komunikasi, selanjutnya ada fungsi komunikasi, bab yang ketiga ada prinsip komunikasi, yang keempat ada hambatan-hambatan komunikasi, untuk yang kelima ada persepsi komunikasi, dan yang terakhir ada komunikasi verbal dan nonverbal. Langsung saja menuju ke komponen komunikasi. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima atau yang sering disebut komunikan. Komunikator bisa serupa perseorangan, kelompok, ataupun organisasi. Selanjutnya, message ataupun pesan. Sebuah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan kepada penerima pesan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Komponen penting selanjutnya ada channel yang disebut saluran. Merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Saluran komunikasi juga sering disebut sebagai media untuk memindahkan, menyampaikan, dan mengirimkan pesan dari sumber ke penerima. Yang keempat ada komunikan. Apa sih komunikan itu? Oke, komunikan juga disebut audien. Pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal itu, komunikan dapat berupa seorang individu, kelompok, bahkan publik yang tidak saling mengenal. Dan yang terakhir ada feedback. Apa sih feedback itu? Feedback adalah umpan balik, suatu proses bahwa sebagian dari keluaran diumpankan ke bagian masukan. Hal ini sering dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis, sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan stabil yang diinginkan. Ada juga yang tidak kalah penting dari kelima yang tadi, yaitu noise. Apa sih noise itu? Oke, noise adalah gangguan. Gangguan yang tidak terencana yang terjadi pada proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan apa yang disampaikan komunikator kepada si komunikan. Next, bab kedua, fungsi komunikasi. Di sini ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial didefinisikan sebagai sarana pembangunan konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain melalui komunikasi yang menghibur dan menumbuhkan hubungan dengan orang lain. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif baik dilakukan sendiri ataupun dengan kelompok. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut dilakukan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan emosi kita. Lanjut ke yang ketiga, yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif seperti upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan.
siraman, pernikahan, upacara kematian, berdoa, sholat, sembahyang, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi instrumental, yang memiliki beberapa tujuan umum, yaitu seperti mengajar, mendorong, mengubah perilaku, menggerakkan tindakan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat disebut membujuk ataupun persuasi. Menuju ke bab yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Dalam prinsip komunikasi ada 12 prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda, ataupun gambar dari komunikator kepada komunikan. Karena simbol ataupun lambang digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, yang pada artinya setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Perilaku manusia seperti gerak tubuh, raut wajah bisa ditebak orang lain, walaupun sebenarnya orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi. Prinsip komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi punya isi dan hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seorang menjawab pesan tersebut. Prinsip yang keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dalam artian, komunikasi bisa terjalin dengan peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukan syarat terjadinya komunikasi, meskipun seseorang tidak berniat menyampaikan pesan. Namun, perilaku orang bisa ditebak oleh orang lain. Prinsip yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu. Pesan yang dikirim komunikator, baik secara verbal ataupun nonverbal, disesuaikan dengan latar tempat, ruang, ataupun waktu. Tempat berarti di mana proses terjadi komunikasi. Fisik dan ruang berarti iklim, suhu, ataupun cahaya. Sedangkan waktu menunjukkan kapan pesan komunikasi dikirimkan. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yang pada artinya komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Prinsip yang nomor 7 yaitu komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Selanjutnya prinsip ke-8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku, pendidikan, maupun sebagainya. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi melibatkan respon sebagai bentuk bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dipengerti, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung satu arah. Prinsip selanjutnya yaitu komunikasi adalah proses berkelanjutan, yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Prinsip yang ke-11 yaitu tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul
akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan pengaruhnya oleh komunikator. Prinsip yang terakhir yaitu komunikasi bukan satu-satunya solusi pemecahan masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor dalam penyelesaian masalah. Menuju bab selanjutnya yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan teknis. Jenis hambatan yang biasanya terjadi karena media ataupun platform yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti gangguan radio. Selanjutnya adalah hambatan semantik, yaitu hambatan yang mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Penggunaan kata atau bahasa yang ambigu ataupun rancu, serta tindakan komunikan yang sudah langsung membuat kesimpulan atas pesan yang disampaikan komunikator sebelum selesai bicara. Selanjutnya hambatan fisik, yaitu muncul ketika pengiriman atau penerima komunikasi tidak dalam posisi untuk mengekspresikan atau menerima pesan dengan jelas karena beberapa masalah, seperti gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan maupun alat komunikasi. Selanjutnya ada hambatan psikologis. Ini adalah hambatan yang terakhir, yaitu merupakan unsur-unsur dari hambatan kegiatan psikis. Motivasi di mana kepentingan menjadikan manusia hanya terpuaskan kepada satu perhatian, sehingga terstimulus untuk melakukan yang terjadi kepentingannya. Seperti rasa kecewa, perasaan takut yang menyebabkan ketidakpercayaan. Untuk bab selanjutnya yaitu persepsi komunikasi. Definisi persepsi. Persepsi bisa diartikan sebagai tahapan tiap individu ataupun kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Selanjutnya, persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, mengevaluasi orang yang dipersepsi tentang sikapnya, sifatnya, kualitasnya, keadaannya, dan lain sebagainya. Contoh persepsi, seperti memahami perintah orang tua untuk membersihkan kamar, munculnya perasaan bangga karena dipuji orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor persepsi mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangkaian acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. Selanjutnya ada kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi dapat terjadi ketika penonton tidak menemukan simbol-simbol hubungan sosial yang dikenalinya melalui apa yang ditampilkan layar televisi, sehingga penonton merasa tidak memiliki ketertarikan dalam partisipasi. Dan bab yang terakhir yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi berupa kata-kata yang diucapkan langsung. Berbicara bisa dilakukan secara face to face maupun perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media ataupun telepon genggam, chatting, podcast, dan lain sebagainya. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung ataupun face to face. Sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Saya Yeni Zanuba dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.